إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للمعلم الطلاب ومسهل الخير لمن يتعلم ثم الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه يعظم بنا كفر عنا ذنوبنا ووالدينا ولمن هو مسلم ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم آمين 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 ويا فتاح آمين 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 ويا عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ma siwahun sib awirfa waj'ala ka mustaqillin nasaqan wa badala. Wa ma siwahu, dan akan selain tabe yang mudhof, tabe berupa mudhof tanpa alif lam, insib, nasabkanlah olehmu, awirfa, atau rofakkanlah olehmu. Wajalan, dan jadikanlah olehmu kamustaqilin, sebagaimana munada yang tersendiri, nasakon akan atof nasab, wa nasab, wa badalan, dan badal. Wa masiwahun sib, wa masiwahu yang dimaksud di sini adalah lafaz tabe mengikuti munada, maksudnya tabe di sini tabe tapi selain yang disebutkan di depan, selain yang disebutkan dalam pembahasan yang lalu. Pembahasan yang lalu kita tahu apabila ada tabe, tabenya berupa mudhof, mudhof yang tanpa alif lam, maka itu wajib dibaca nasab. Ada tabe kepada munada, dia berupa mudhof tapi tanpa alif lam, maka wajib dibaca nasab. Contoh, ya Zaidu dal hiyali, ya Zaidu wahai Zaid dal hiyali, yang memiliki akal atau memiliki rekayasa, memiliki upaya. Ya Amru, ya Amru sahiba malin, harus sahiba, wajib nasab kalau dia tabe mengikuti munada dan dia berupa mudhof tanpa alif lam. Contoh yang sering kita dengar misalnya, wahai Zaid, anak laki-lakinya Khalid, ya Zaidu ibna Khalidin, wajib nasab, ya Zaidu ibna Khalidin. Wahai Zainab, anak perempuannya, wahai Zainab, anak perempuannya Hasan, ya Zainabu binta Hasanin. Jadi wajib nasab. Binta tadi ada ibna, ya, itu wajib nasab. Apabila ada tabe, dia berupa mudhof yang tanpa alif lam, maka wajib dibaca nasab. Nah, tabi azid demi yang barusan kita baca, wa masiwahun sib awirfa. Nah, kalau tidak berupa seperti itu, selain itu dia tabe tapi selain yang berupa mudhof dan tanpa alif lam, maka dia bisa dua macam bacaan, bisa dibaca nasab, bisa dibaca rofa. Selain tabe yang berupa mudhof tanpa alif lam, berupa mudhof, ya, berupa mudhof yang tanpa alif lam. Ini kemungkinannya bisa beberapa bentuk. Kemungkinannya bisa beberapa bentuk. Kemungkinan yang pertama, dia tidak mudhof, tabe tapi tidak mudhof. Dia tabe tapi tidak mudhof. Contoh, tabenya berupa naat atau berupa sifat. Ya Zaidu al-karimu, boleh. Ya Zaidu al-karima, karena bukan berupa mudhof, berupa kata satu doang. Emang rada ini Ustaz, nggak usah pakai ini ya, rada biarin, apa Ustaz. Ya Khalidu misalnya, ya Khalidu al-alimu, boleh. Ya Khalidu al-alima,
karena dia bukan berupa mudhof. Ini kemungkinan pertama. Atau kemungkinan yang keduanya, dia berupa mudhof tapi ada alif lamnya. Wahai Zaid yang ganteng wajahnya. Ya Zaidu al-hasanul wajhi, boleh. Ya Zaidu al-hasanal wajhi, boleh. Al-hasanu al-hasana, boleh. Mudhof. Wahai Zaid yang pinter, tapi yang pinter bukan Zaidnya, bapaknya. Ya Zaidu al-aqilu abuhu, boleh. Ya Zaidu al-aqila abuhu, boleh. Itu boleh dibaca al-aqila abihi, boleh. Boleh dibaca al-aqila abuhu, boleh. Kalau dibaca al-aqila abuhu, maka dia jadi fa'il dari isim sifat akil. Tapi kalau dibaca al-aqila abihi, maka dia jadi mudhof ilaih dari akil. Mudhof boleh berupa al, kalau mudhofnya berupa isim sifat, berupa isim fa'il atau isim maf'ul misalnya. Wahai Zaid yang dipukul. Wahai Zaid yang dipukul anaknya. Ya Zaidu al-madrubu ibnuhu, boleh. Atau al-madrubu ibnihi, boleh. Atau al-madruba ibnihi. Al-madruba yang dibaca nasab, al-madruba dibaca nasab boleh, baca rafa boleh. Nah, ini mudhof tapi dia ada alif lamnya. Atau tidak mudhof sama sekali seperti jadi naat. Ya Zaidu al-karimu, ya Zaidu al-karima. Ini maksud dari wa masiwan hunsib awirfa. Kalau ya. Itu ya Zaidu al-madruba abuhu bisa atau abihi bisa. Al-madruba abihi yang dipukul bisa. Abuhu juga bisa. Jadi kalau abuhu itu menjadi fa'ilnya. Iya, jadi fa'ilnya dari madrub, naibul fa'il dari madrub. Nah, jadi potongan bait wa masiwa hunsib awirfa itu udah bisa dimuradi itu. Wa masiwa hunsib awirfa, potongan itu muradnya apabila ada tabi' atau isim yang mengikuti munada. Apabila ada tabi' atau isim yang mengikuti munada, tidak berupa mudhof atau berupa mudhof yang disertai alif lam, atau berupa mudhof yang disertai alif lam apabila ada tabi' yaitu isim yang mengikuti munada berupa mudhof tidak berupa mudhof atau berupa mudhof yang disertai alif lam, maka tabi' itu bisa dibaca nasab dan bisa dibaca rofa. Tabi' itu bisa dibaca nasab, bisa dibaca rofa. Tabi' itu bisa dibaca nasab, bisa dibaca rofa. Contohnya ya Zaidu al-karimu al-karima, itu yang tidak mudhof. Atau mudhof tapi ada alif lamnya. Ya Zaidu al-karimul abi, boleh. Al-karimal abi, boleh. Nah, adapun waj'ala ka mustaqilin nasaqan wa badala, ini pembahasan lain. Kalau tabi'nya itu berupa atop nasaq, berupa atop nasak atau berupa badal, maka tabi itu harus dihukumi seperti munada tersendiri. Nah, kita kenalkan atap ada dua macam, ada atap bayan, ada atap nasak. Atap nasak itu yang kita kenal dengan atap pakai huruf, itu atap nasak namanya. Ya Zaidun wa Amrun, nah itu atap nasak. Nah, ada atap bayan. Atap bayan itu yang menjelaskan sebelumnya, kata sebelumnya tapi tanpa huruf. Ja'a Zaidun
Misalnya ja'a Zaidun akhuka. Nah, itu ataf bayan. Nah, ataf bayan itu sama dengan badal kul min kul. Badal kul min kul itu ataf bayan. Nah, kalau isim yang ikut munada atau tabi munada, dia berupa ataf nasak atau berupa badal, maka tabi yang berupa ataf nasak atau badal itu harus dihukumi sebagai munada tersendiri. Hukumnya dengan hukum munada tersendiri. Contoh begini, wahai Zaid dan, gitu ya, wahai Zaid dan Umar, maka dihukumi sebagai munada sendiri. Ya Zaidu wa Amru. Kenapa dihukumi sebagai dibaca mabni dhammun? Karena memang Amru andai dipakein huruf nida jadinya ya Amru juga. Bandingkan dengan gini, wahai Zaid dan Abdullah, ya Zaidu wa Abdallah. Kalau ya Zaidu, wahai Zaid dan Amar, ya Zaidu wa Amru. Tapi kalau ini ya Zaidu wa Abdallah, wahai Zaid dan laki-laki. Yang dimaksud laki-laki, Zaid dan laki-laki siapa aja? Nakiroh ghair maksudah. Yang ngomong misalnya orang yang buta atau dalam keadaan gelap gitu. Zaid atau siapa aja orang laki gitu. Ya Zaidu wa rajulan. Jadi dihukumi sebagai hukumnya seperti munada tersendiri. Ini ataf nasak. Begitu juga yang berupa badal. Badal yang berupa badal ini juga dihukumi sebagai munada tersendiri. Contoh misalnya, wahai Zaid, apa contohnya? Wahai Zaid atau wahai laki-laki, yaitu Zaid yang dimaksud. Ya rajulu Zaidu. Wahai Zaid, yaitu laki-laki yang dimaksud. Ya rajulu wa Zaidu. Zaid ini siapa sih Zaid? Zaid ini bapaknya si itu. Zaid ini bapaknya si Khalid. Ya Zaidu aba Khalidin. Ya Zaidu aba Khalidin. Kenapa dibaca aba Khalidin? Karena seolah-olah dia munada tersendiri. Andai aba Khalidin dikasih munada, dikasih huruf nida, ya maka dia hukumnya munada yang mudhof. Ya Zaidu aba Khalidin. Nah, jadi kalau kita buat skemanya begini. Kalau kita buat bahasan yang dari pembahasan yang sebelumnya. Pembahasan sebelumnya, kalau tabi munada. Nah, tabi munada kita ini dulu deh, kita bagi dulu. Ini ada yang berupa tabi, ini ada yang berupa naat atau sifat. Ada yang berupa taukid. Ada yang berupa atof, nasab. Ada yang berupa badal. Ini tabi munada. Tabi yang berupa tabi yang berupa taukid. Nanti ini dari kesemuanya ini macam-macam nih. Dari kesemuanya ini nanti ada yang berupa mudhof, ada yang berupa mufrad. Sama taukid juga begitu, atau nasab juga begitu, ada yang mudhof dan mufrad. Nanti hukumnya lihat-lihat. Kalau tabi yang berupa naat atau taukid, maka dia hukumnya mengikuti bait pertama dan bait potongan bait yang tadi kita baca. Kalau tabi'at dzamir mudhofah duna al, itu wajib dibaca nasab. Kalau dia tanpa al wajib dibaca nasab. Contoh ini yang pembahasan yang kemarin. Kalau mudhofnya tanpa al, ya Zaidu ibna Amrin, wahai Zaid anaknya Umar, wajib nasab. Tapi kalau mudhof dengan al
Boleh coba baca. Ya Zaidu. Al-Karimu. Al-Karimul Abi. Boleh Al-Karimu, boleh Al-Kalimah. Atau dia mufrad, bukan mudhaf tapi mufrad. Ya Zaidu. Wahai Zaid. Al-Alimu. Boleh, Al-Alimah boleh. Taukid juga begitu. Taukid hukumnya sama seperti naat. Taukid itu dengan kata-kata khusus seperti nafsuhu atau ajma'u. Misalnya kita panggil, wahai Zaid, ya Zaidu. Zaid sendirian aja, jangan ngajak-ngajak misalnya. Ya Zaidu, boleh. Ya Zaidu nafsuhu, boleh. Ya Zaidu nafsahu, boleh. Kita panggil misalnya, masih taukid contohnya. Ya qaumu, wahai kaum, orang-orang, ya qaumu. Ini boleh ajma'una wa masih wahum sim awirfa. Boleh baca nasab, boleh rafa. Oh ya qaumu ajma'una boleh. Orang-orang semuanya. Boleh ya qaumu ajma'ina. Nah, yang ini pembahasannya. Nah, yang ini pembahasan kemarin. Mudhaf duna al, tanpa al. Bisa dibaca, wajib dibaca nasab. Nah, sedangkan ini pembahasan potongan bait yang pertama tadi. Nah, sekarang kita bahas yang ataf nasab dan badal. Kalau tabi'nya berupa ataf nasab, maka ataf nasab dan badal ini yang jadi tabi' harus dihukumi sebagai munada tersendiri. Contoh kita manggil, wahai Zaid dan Umar. Ya Zaidu wa Amru. Dihukumi Amru ini sebagai munada tersendiri. Andai Amru ini dikasih huruf tidak, ya Amru. Bandingkan dengan ini. Wahai Zaid. Ya Zaid. Wahai Zaid dan Zainal Arifin misalnya. Ya Zaidu. Maka bukan Zainul tapi Zainal Arifin. Karena ini dihukumi sebagai munada tersendiri. Dia jadi munada mudhaf. Kalau munada mudhaf maka dia wajib mansub Zainal. Ya Zaidu wa Zainal Arifin. Begitu juga kalau tabi'nya berupa badal. Kalau tabi'nya berupa badal maka dia harus dihukumi sebagai munada tersendiri. Contoh, wahai Zaid, ya, jadi badal nih misalnya. Wahai Zaid, atau wahai laki-laki. Laki-laki. Ya rajulu. Ini udah yang dimaksud adalah laki-laki, memang udah ada di depan kita. Laki-laki. Yaitu Zaid. Ya Zaid, ya rajulu Zaidu gitu. Ya rajulu Zaidu, enggak boleh Zaidun. Ya rajulu Zaidu. Begitu juga kalau kita ucapkan ya imra'atu, wahai perempuan. Ya imra'atu, wahai perempuan. Anaknya, ibunya Hindun. Ya imra'atu Ummah Hindin. Nah, bisa kita bandingkan. Hukum-hukum ini, hukum tabi'. Hukum tabi' kalau berupa ataf nasab atau berupa badal, maka dia dihukumi seperti kamustaqilin, seperti yang terlepas, jadi munada sendiri. Jadi kalau dia mudhaf, dia wajib dibaca nasab. Kalau dia mufrad ma'rifat atau yang kita kenal dengan mufrad alam, nama orang, maka wajib baca rafa atau mabni dhammu, baca mabni dhammu. Ya rajul Zaid. Itu murad yang itu penjelasan yang kedua. Wa ja'ala ka mustaqilin nasakon wa badala, itu dari situ. Jadi muradnya di situ apabila ada tabi' munada, apabila ada tabi' munada berupa ataf nasab
atau badal, apabila ada tabi' munada berupa ataf nasak atau badal, maka harus dihukumi seperti munada tersendiri. Maka harus dihukumi seperti munada tersendiri. Apabila ada tabi' berupa ataf nasak atau badal, maka harus dihukumi seperti munada tersendiri. Yakni apabila tabi' itu berupa mudhof, maka wajib nasab. Yakni apabila tabi' itu berupa mudhof, maka wajib nasab. Apabila tabi' itu berupa mufrad ma'rifat, maka wajib mabni dhammun. Apabila tabi' itu berupa mufrad ma'rifat, maka wajib mabni dhammun. Wajib mabni dhammun. Wa iyyakun mashuba al manusiqa wallahu a'lam bishawab.